Papua memiliki kekayaan tanah yang kaya dengan keindahan alam dan budaya. Tapi ternyata, Papua menyimpan luka sejarah yang kompleks. Hari ini, kita menyelami akar permasalahan gerakan separatis di Papua, memahami sejarahnya, dan menelaah berbagai sudut pandang. Papua, yang dulunya bernama Irian Barat, memiliki sejarah panjang dan kelam. Nah, pada masa kolonialisme, Belanda dan Jepang sering berganti menjajah wilayah ini. Tahun 1962, melalui penentuan pendapat rakyat atau PEPERA, Papua bergabung dengan Indonesia. Namun, proses PEPERA masih menuai kontroversi hingga saat ini. Ketidakadilan dan pelanggaran HAM di masa lalu menjadi benih gerakan separatis di Papua. Organisasi Papua Merdeka atau OPM didirikan tahun 1965 yang mengikut kemerdekaan dari Indonesia. Akar permasalahan yang terjadi di Papua ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, eksploitasi sumber daya alam. Papua kaya akan sumber daya alam, namun masyarakat Papua itu merasa tidak sejahtera dan tidak mendapatkan manfaat yang adil. Yang kedua, pelanggaran HAM. Tindakan represif yang dilakukan oleh aparat keamanan dan diskriminasi terhadap masyarakat Papua itu memicu rasa sakit dan kebencian masyarakat Papua. Yang ketiga, kegagalan pembangunan. Pembangunan yang ada di Papua belum merata dan belum menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Dan yang terakhir adalah marginalisasi budaya. Budaya Papua masih terpinggirkan dan kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Gerakan separatis di Papua memicu berbagai dampak negatif. Beberapa hal yaitu kekerasan, konflik bersenjata antara aparat keamanan dan kelompok separatis mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Yang kedua, ketakutan dan trauma. Masyarakat Papua masih hidup dalam ketakutan dan trauma akibat kekerasan yang terjadi. Dan yang terakhir adalah keterhambatan pembangunan. Konflik bersenjata menghambat pembangunan yang ada pada Papua. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menangani gerakan separatis yang terjadi di Papua. Di antaranya adalah operasi keamanan. Aparat keamanan berusaha menumpas kelompok separatis bersenjata. Yang kedua, pendekatan dialog. Pemerintah Indonesia sudah membuka ruang dialog dengan para pemimpin OPM. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur. Pemerintah Indonesia meningkatkan pembangunan infrastruktur yang ada di Papua. Dan yang keempat adalah peningkatan kesejahteraan. Pemerintah Indonesia sudah berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua melalui berbagai program.